Nah, oke Sampurasun semuanya ya. Jadi kali ini saya bakalan ganti saringan knalpot, teman-teman nih. Saya bakalan ganti saringan knalpot buat knalpot R9 Misano yang dipasang di Sirai, teman-teman ya. Karena saya lihat saringannya ternyata memang udah jelek banget, teman-teman dari dalamnya. Jadi saya berinisiatif buat ganti saringannya, teman-teman. Nah, untuk saringannya ini untuk diameternya, teman-teman ya. Itu inlet 50, teman-teman. Dan untuk diameter lubang kecilnya ini saya pilih yang 1 mili, teman-teman ya. Sedangkan untuk panjangnya sendiri ini kemarin saya beli yang 40 cm, teman-teman, dan ini juga masih terlalu panjang ya tuh, jadi cukup gitunya teman-teman, jadi motongnya juga nggak terlalu banyak gitu. Dan untuk harganya sendiri ini kemarin saya dapetin dengan harga sebenarnya 80.000, teman-teman ya, sama ongkos kirim. Oke, kita langsung aja pasang ke motornya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, dan ini udah saya lepas, teman-teman ya. Si ininya nih, sekarang kita tinggal pasangin aja si saringan barunya. Tapi ini juga harus dipotong, teman-teman, kayaknya ya, karena memang kepanjangan, tapi nggak tahu juga sih. Oke, kita keluarin dulu si isi dalamnya. I hope you believe that I tried. Do you remember when you said you'd stay? When all of our memories kept us feeling okay. I know that you've been crying again, but time again I tried my best to be there for you. But you don't remember I remember you. I've been searching for the right time, but there's never a right time. Oke, jadi di sini saya test ride untuk penggantian saringan knalpot kemarin ya, dan bisa kalian dengar sendiri ya, untuk suaranya sendiri ini menurut saya udah ngebas gitu ya, udah enak daripada yang sebelumnya tuh agak cempreng gitu. Ini udah enak banget gitu ya, apalagi juga untuk si R9 Misano ini dia tuh tipe silincernya tuh yang big volume gitu ya, walaupun memang si silincernya tuh tipenya short gitu ya, yang pendek, tapi dia tuh nggak terlalu berisik gimana gitu ya, tapi dia ngebasnya tuh enak gitu temen-temen ya, ngebas bulat gitu, jadi nggak berisik banget. Soalnya biasanya tuh yang tipe short gitu ya, tipe-tipe knalpot yang short yang pendek gitu di bawah 35 cm, itu biasanya suara knalpotnya tuh berisik banget gitu ya, menggelegar gitu suaranya, bacot parah gitu. Tapi untuk si R9 Misano ini dengan kapasitas yang big volume gitu ya, volumenya besar gitu, ketambah lagi saringannya pakai 1 mili, itu udah ngebas enak banget sih menurut saya. Dan buat kalian yang pasang saringan 1 mil juga gitu ya, seperti yang saya pakai gitu, itu belum tentu suaranya 100% sama seperti yang kalian dengar di knalpot R9 ini gitu ya. Walaupun knalpotnya misalkan sama R9 gitu, itu belum tentu 100% sama gitu. Kenapa? Karena untuk dari kualitas saringan gitu, itu hanya berpengaruh 50% ke suara gitu ya. 30%-nya itu berpengaruh dari kualitas glass wool, teman-teman ya. Dan untuk 20%-nya itu tergantung dari tipe si silincernya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian beda silincer nih ya, kalian nggak pakai R9 gitu, walaupun misalkan kalian ganti pakai saringan 1 mili, itu udah pasti suaranya nggak akan sama seperti yang
suara di knalpot R9 yang saya pakai gitu ya. Walaupun misalkan kalian sama gitu ya pakai knalpot R9 terus saringannya diganti juga, itu juga nggak bisa menjamin suaranya bakalan sama seperti yang saya review gitu. Soalnya tergantung dari si kualitas glass wool yang kalian pakai juga gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen bener-bener sama, kalian harus sama semua gitu ya, dari mulai silincer, terus saringannya, terus si glass woolnya juga gitu. Nah cuman gitu ya, buat kalian yang punya knalpot tipenya short gitu ya atau pendek, untuk penggantian saringan 1 mili ini itu nggak akan berpengaruh ke suara jadi kecil teman-teman ya, itu nggak akan gitu, tapi hanya merubah si karakter suaranya aja teman-teman ya. Jadi kayak misalkan asalnya tuh bacot banget gitu ya, itu suaranya jadi ngebas bulat gitu teman-teman. Dan itu pun juga kalau misalkan kalian glass woolnya ganti juga gitu ya, pakai kualitas yang bagus. Kalau misalkan glass woolnya yang biasa aja, ya itu hanya merubah suaranya ya sekitaran 70%-an aja gitu. Sedangkan buat kalian yang pengen penggantian suara gitu ya, dari yang asalnya berisik jadi ke adem, itu bukan ganti saringannya teman-teman ya, tapi ganti si silincer knalpotnya gitu. Karena memang kalau misalkan knalpot short gitu ya, itu jangan berharap suaranya adem teman-teman ya, karena memang suaranya udah pasti kencang gitu. Kalau misalkan kalian pengen suara knalpot yang adem gitu, kalian harus ganti pakai silincer yang long teman-teman ya. Dan untuk silincer tipe long itu juga kan bervariasi gitu ya. Ada yang tipenya tuh dia tabungnya tuh kecil gitu ya, terus ada yang tabung besar, ada yang oval gitu. Dan tiap tabung itu juga dia punya ciri khas karakter suaranya masing-masing teman-teman ya. Dan saran saya kalau misalkan kalian pengen yang benar-benar adem, itu pilih yang volumenya itu besar teman-teman ya. Jadi yang knalpotnya tuh tipe long, terus si silincernya tuh besar gitu ukurannya teman-teman, itu udah pasti dia suaranya adem teman-teman ya. Jadi untuk penggantian saringan gitu ya, untuk tipe knalpot yang short gitu, sebenarnya tidak ada pengaruh ke kualitas kecil atau kerasnya suara gitu, tapi lebih ke ngebas atau enggaknya si suara gitu. Jadi merubah karakternya aja gitu teman-teman. Jadi saya tegaskan sekali buat kalian yang memang tujuannya tuh memperkecil suara gitu, jadi pengen lebih adem, itu mendingan ganti aja si silincer knalpotnya gitu ya, jangan ganti saringannya. Nah tapi buat kalian juga yang memang suka modelnya knalpot yang short gitu ya, tapi nggak pengen suaranya berisik, itu juga bisa sebenarnya. Kalian cukup tambahin aja dB killer di bagian sambungan silincernya gitu ya. Nah oke, jadi mungkin itu aja teman-teman ya untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya. Oke, Sampurasun.